Ya, silakan Bapak Ibu, silakan kembali. Ya, mari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen kenal dong yang baru pertama kali hadir di ruangan ini, siapa? Angkat tangan. Saya Masa? Banyak ya ternyata ya. Tepuk tangan dulu buat Anda. Saya tanya lagi, yang mau hidupnya jauh lebih sehat siapa? Angkat tangan. Saya. Semua ya. Angkat tangan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Anda ya. Kalau siapa yang mau punya income besar, angkat tangan. Saya. Wah, biasa. Kalau mau hidupnya sehat, terus punya income besar, dapatnya harian, siapa tangan? Angkat tangan. Saya. Luar biasa. Anda sekarang hadir ke tempat yang tepat ya. Hari ini saya dalam 30 menit ke depan, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua di sini sebuah peluang usaha yang baru ya. Peluang usaha ini bagaimana kita bisa sehat, tapi juga bisa sejahtera ya. Sejahtera tubuh kita juga sejahtera kantongnya. Mau? mau dong. Mau ya. Oke. Banget. Banget. Semua kelihatan dari sini ya. Insya Allah. Ya, jadi nama perusahaan kita, ayo mau silakan. Nama perusahaan kita Forever Healthy Indonesia. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini. Ini logo kita tuh FHI ya. Kalau jadi tadi MC nyebut FHI itu maksudnya Forever Healthy Indonesia ya. Kita punya tagline kita itu Ancient Knowledge to Science. Bagaimana pengetahuan kuno kita bawa ke era modern sekarang nih. Ya, nanti kita bahas ya. Sekarang kita akan perkenalkan dulu founder kita. Nah, ini pemilik perusahaan kita lah ya. Namanya Ibu Susan Berlin, PhD. Beliau ini Siapa dokter tahu ya. produknya. Beliau ini aslinya orang Filipina, tapi Siapa udah tahu lama tinggal di produknya. Amerika. Ya, konon suaminya orang Amerika juga, gitu ya. Nah, beliau ini salah satu CEO founder di Filipina. Kemudian Executive Directornya John Maxwell. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku-buku motivasi, ya, buku success story, buku human relation, buku leadership, nah pasti nggak asing dengan nama John Maxwell. Nah, beliau ini salah satu Executive Directornya John Maxwell. Ya. Terus beliau ini professional life coach and guru. Ya, jadi ini beliau ini orang yang luar biasa ya, pengalaman hidupnya luar biasa, dan beliau ini seorang marketer internasional. Ya, nah dengan ketulusan hati beliau, dengan niat untuk membantu rakyat Indonesia supaya bisa sejahtera, nah, akhirnya beliau mendirikan FHI ini di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Bu Susan Berlin. Kabar baiknya, saya dapat bocoran Bu Susan ini akan datang ke Indonesia. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Oke, nah ini kantor kita. Kantor kita ada di Las Vegas ya, di Amerika. Kita baru didirikan tahun 2019 kemarin ya, tahun lalu. Yang di Indonesia ya Bapak Ibu udah hadir ya, sini kantor kita. Tadinya kita di lantai 2, sekarang lantai 2 dan lantai 3. Nah, miliki ya. Nah, ini tim dokter kita, tim ilmuwan kita yang 3 ini yang internasional, yang 1 ini yang di Indonesia yang kita hire. Nah, beliau ini setiap hari Selasa siang mengadakan acara product knowledge ya, product talk di sini. Di kantor ini, ibu-ibu, bapak ibu semua bisa hadir, bisa belajar gratis ya. Atau hari Kamis via online, via Zoom. Ya, jadi kalau yang nggak sempat datang bisa via online. Terus apa lagi? Nah, ini legalitas kita semua komplit, legalitas sudah komplit. UL kita udah keluar ya, kemudian ini kita anggota dari AP2RI ya. Nah, kalau kita tadi bicara tentang kesejahteraan, kita bicara tentang kesehatan. Siapa di sini yang mau sakit? Pasti nggak ada dong ya. Bahkan menurut statistik dunia ya, di dunia nih, akibat kematian di dunia tertinggi itu jantung. Orang udah tahu lah ya. Nomor 2 itu stroke. Ini dunia. Gimana kalau Indonesia? Sama apa beda? Ternyata beda Bapak Ibu. Di Indonesia nomor 1 stroke. Ya. Orang bilang setiuk. Karena orang stroke nggak bisa ngomong R. Benar ya? Setiuk. Ternyata nomor 1 stroke. Nomor 2 jantung. Ini adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh apa? Pembuluh darah, kardiovaskular. Ternyata inilah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ya. Bahkan ada data dari organisasi stroke dunia, ya World Stroke Organization, bahwa di sana dibilang 1 dari 6 orang di dunia pasti akan kena stroke. Kita di ruangan ini ada berapa orang? Lebih ya dari 6 ya. Jadi ya mudah-mudahan enggak ya. Tapi menurut statistik 1 dari 6 akan kena stroke. Bahkan setiap 2 detik 1 orang di dunia kena stroke. 1, 2 orang kena stroke. 1, 2 orang kena stroke. 1, 2 orang kena stroke. Ya kan? Ini statistik.
Bahkan 80% orang yang kena stroke itu stroke ulangan. Jadi dia udah kena stroke, dia kena stroke lagi. Biasanya kalau udah kena stroke ulangan, pilihannya cuma dua. Dia meninggal atau hidupnya tidak nyaman dan nyusahin orang lain. Benar? Benar ya? Mau? Enggak dong ya. Harus ada solusinya dong. Gimana solusinya? Karena stroke ini ternyata penyakit kardiovaskular itu menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Ya. Nah solusinya gimana? Nah ada penelitian nih. Jadi University Harvard, ya Universitas Harvard di Amerika sana, mereka meneliti sebuah suku di Panama. Ya, namanya suku Kuna. Hidupnya di Kuna Island. Nah suku di sana diteliti ternyata hampir tidak ada penduduknya yang kena penyakit kardiovaskular. Nggak ada yang kena stroke, jantung, hipertensi, nggak ada, ya kan? Padahal di pulau-pulau sebelahnya banyak. Ayo ibu mau silakan. Ayo silakan. Ayo. Oke lanjut ya. Jadi di sana sama sekali nggak ada orang yang tercatat ya yang menderita penyakit kardiovaskular, jantung, stroke, hipertensi itu nggak ada. Padahal di pulau sebelahnya ada yang kena jantung, hipertensi, stroke banyak. Terus bahkan di Kuna Island sendiri tekanan darah mereka itu rata-rata 110 per 70. Yang berdasar kalau itu secara medis itu kan sehat ya, normal gitu. Kalau di kita 140 aja masih bilang normal sih. Bahkan mereka yang usia 65 tahun ke atas tekanan darahnya normal. Why? Ya dong. Kan jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa seperti ini? Padahal di pulau-pulau sebelahnya ya banyak yang kena jantung, kena hipertensi banyak. Apa karena genetik? Enggak juga. Pulau sebelahnya rasnya sama, genetiknya beda-beda tipis lah, 11-12. Ternyata mereka kena stroke, kena jantung. Apa karena iklimnya? Enggak juga. Beda pulau, ya iklimnya sama, pulau sebelahnya juga. Ternyata mereka masyarakat Kuna itu rajin konsumsi coklat. Ya, coklat ini mereka konsumsi secara tradisional, mereka petik sendiri, mereka olah, mereka tumbuk, mereka seduh, mereka minum, dan itu berlangsung turun-temurun menjadi kebiasaan. Ya, pagi-pagi konsumsi coklat, ya kan? Siang-siang habis lagi istirahat kerja minum coklat, sore-sore lagi ngumpul sama temen minum coklat, malam-malam sebelum tidur minum coklat. Mereka bisa konsumsi 5-12 cup coklat per hari. Ya, itu luar biasa. Nah, ternyata di dalam coklat itu ada kandungan zat, ya nanti kita bahas di sini. Yang selama ini nggak ada di coklat-coklat yang beredar. Nah, apa nama zatnya? Kita pelajari ya. Nah, coklat atau nama latinnya Theobroma cacao itu food of gods. Jadi dari dulu coklat itu dikenal sebagai makanan dewa. Kenapa? Karena memang digunakan untuk persembahan dewa, persembahan raja-raja, minuman para bangsawan. Jadi memang ini produk komoditi yang eksklusif gitu. Ya. Nah, tapi sejak abad ke-19 para penjelajah Eropa ini ngambil, kan coklat banyak di Amerika ya. Diambil di Amerika, dibawa ke Eropa, diproses. Negara yang bisa memproses coklat dulu itu Belanda. Makanya sampai sekarang dinamakan Dutch process. Menjadi coklat yang kita kenal sampai saat ini, yang enak, yang manis, yang ada kacangnya, ada wafernya, ada apa lagi. Ya, ada yang putih juga ya, wine coklat. Padahal coklat mah nggak ada yang warna putih ya. Namanya coklat. Jadi ya itu cuma isinya mentega, susu, dan perasa coklat. Nah, sejak proses inilah, proses modern inilah, coklat kehilangan manfaatnya. Ya, manfaat terbesar coklat malah hilang. Apa sih? Nah ini dia. Di dalam coklat itu ada zat namanya flavanol. Ya, fungsi utamanya ini, short term efeknya. Ya, efek jangka pendeknya ternyata dia bisa dilatasi pembuluh darah, membuka pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita melebar, akibatnya apa? Darah lebih lancar. Kalau darah lancar, oksigen lancar. Oksigen lancar, nutrisi lancar. Kira-kira kalau oksigen lancar, nutrisi lancar, vitamin lancar, kira-kira kita sehat nggak? Nah, sehat kan? Kita yang bikin kita nggak sehat kan kalau banyak yang mampet. Benar ya? Terus long term efeknya apa? Dia punya efek antioksidan. Antioksidan tuh banyak banget, bisa regenerasi sel, buat anti cancer dan lain-lain. Ya, antioksidan tuh banyak banget manfaat. Ini ternyata manfaat coklatnya. Tapi yang sekarang coklat itu manfaat ini nggak ada. Kenapa? Karena flavanol udah nggak ada di coklat yang sekarang. Karena proses tadi. Nah, jadi butuh proses ekstraksi yang tepat untuk mempertahankan flavanolnya. Ya, sama seperti orang suku Kuna tadi. Suku Kuna tadi kan tetap dapat manfaat flavanol ya, karena dia memproses secara tradisional. Nah, caranya gimana? Ada pabrik nih.
yang namanya Barry Callebaut. Pabrik ini ada di Swiss. Dia sudah mempatenkan, ini ada nomor patennya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik sendiri di Google ya. Dia bisa mempatenkan teknik ekstraksi coklatnya dengan mempertahankan flavanolnya masih 80%. Ya kan? Kok cuma 80%, nggak 100%? Kalau mau 100% petik sendiri ya. Punya coklat, petik sendiri, tumbuk sendiri, minum 100% deh. Tapi kan susah ya nyari coklat, ribet lah. Mendingan beli di sini aja gitu ya. Dan ini sudah dipatenin, jadi nggak ada teknik lain yang bisa mengekstraksi flavanol yang 80%. Gitu. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya cocoa flavanol itu? Nah, ini semua manfaat yang sudah ada clinical trialnya ya, ada uji klinisnya. Yang pertama, coklat itu ternyata bagus buat kulit. Nah, terutama ibu-ibu nih ya. Pasti mau dong kulitnya cerah, lembut, lembab, bebas kerutan ya. Mau ya? Mau banget ya. Rajin minum coklat. Ya, ternyata ada uji klinis ya, coklat bisa bermanfaat seperti itu. Terus yang kedua, coklat bisa buat menghindari kanker prostat ya, terutama pada pria di atas 50 tahun. Ya, pria di atas 50 tahun itu resikonya 1 dari 4 pria mengalami prostat. Dan itu tidak bisa dihindari karena itu proses alami. Ya. Ternyata coklat dengan konsumsi rutin bisa menghindari kita dari resiko kanker prostat. Ya. Apalagi? Nah, orang banyak tahu coklat bisa buat diet, bisa nurunin berat badan. Tapi masalahnya coklat apa dulu? Konsumsi coklat bukannya kurus malah gendut, ya kan? Salah coklatnya. Ya. Nah, ini coklat ini yang mengandung flavanol itu terbukti bisa meregulasi lemak. Ya, jadi orang yang kelebihan lemak diturunin. Ya, yang kurus dinormalin. Jadi bukan berarti coklat ini nggak bisa buat orang kurus nanti takut kurus, enggak, dia menormalkan. Ya. Ini ada uji klinisnya, semua ada uji klinis. Kita ngomongnya by data ya, jadi bukan katanya. Terus apa lagi? Nah, coklat ternyata bisa meningkatkan produksi nitrik oxide dalam pembuluh darah kita. Bapak Ibu yang pernah tahu, udah pernah dengar nitrik oxide? Belum? Belum ya. Saya cerita sedikit ya. Jadi gini, tahun 98 ada 3 ilmuwan di dunia itu menemukan molekul baru dalam pembuluh darah kita. Namanya nitrik oxide atau disingkatnya NO. Ya. Dia diproduksi di dinding pembuluh darah. Tugas utamanya apa? Membuat pembuluh darah kita menutup jadi membantu mengalirkan darah. Ya, nitrik oxide juga berfungsi sebagai sinyal sel. Jadi kalau tangan kita bergerak ini butuh nitrik oxide. Kita berkedip butuh nitrik oxide. Usia 30 tahun ke atas kandungan nitrik oxide dalam tubuh kita berkurang secara alami. Semakin berkurang, pembuluh darah kita udah nggak lentur lagi, udah mulai kaku, plak gampang nempel, banyak plak, akhirnya menyempit, akhirnya hipertensi. Begitu mampet, bisa pecah. Udah, kalau pecahnya di otak, kalau pecah di jantung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelihatan loh Bapak Ibu, jangan salah loh. Orang meninggal, saya ada pengalaman teman usia baru ya 40-an lah. Habis bikin kopi di dapur, tiba-tiba pingsan, meninggal. Gak ada gejala. Karena kita nggak tahu di tubuh kita ini bagian mana yang tersumbat, kita nggak tahu kan. Dari ujung rambut ke ujung kaki kan pembuluh darah semua. Gitu ya. Nah, ternyata ini manfaatnya bagus banget, bisa meningkatkan nitrik oxide dalam pembuluh darah. Terus bisa meningkatkan aktivitas stem cell kita 2 kali lipat. Tahu ya, stem cell itu dalam tubuh kita fungsinya buat mereparasi, meregenerasi. Ada yang rusak-rusak, yang benar itu stem cell. Ya. Nah, kalau tubuh kita stem cell yang sudah lemah bekerjanya, proses regenerasinya jadi lambat. Karena tiap hari kan sel kita banyak mati, digantikan sel baru. Nah, kalau stem cell kita lemah kerjanya, antara yang mati sama yang regenerasi yang hidup lagi nggak imbang, banyak yang mati. Akhirnya ya banyak kerusakan organ. Ya. Terus apa lagi? Ternyata coklat bisa buat antivirus. Ya, banyak uji klinisnya, bisa buat coronavirus, SARS, H5N1 dan lain-lain. Gimana kalau COVID-19 yang sekarang? Memang belum ada uji klinisnya buat COVID-19. Kenapa? Kan virusnya baru juga, ya kan? Vaksin aja belum, masih digodok lah gitu. Tapi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, coklat ternyata bisa buat mengantisipasi corona family. Ya, jadi cocok banget gitu ya. Zaman sekarang ini kita memang nggak tahu kan kita bakal kena virusnya apa enggak. Yang penting kita tingkatin antibodi kita. Terus aja minum coklat. Ya, jadi kita ada preventif gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu cari di Google gitu ya, clinical trial flavanol itu banyak. Buat Alzheimer, buat ningkatin daya ingat, daya pikir. Ya, buat apa lagi tuh?
tadi kulit ya, buat kognitif, banyak banget. Ya, dan semua ini yang neliti itu lembaga penelitian internasional, lembaga penelitian besar, kampus-kampus ternama yang neliti. Jadi memang ini luar biasa nih Cocoa Flavanol ini ya. Dan kita beruntung ini bisa dipasarkan di Indonesia. Nah, kita udah ada sertifikat dari EFSA. EFSA ini lembaga BPOM-nya Eropa, European Food Safety Authority. Mereka udah klaim bahwa Cocoa Flavanol membantu memelihara elastisitas pembuluh darah. Ya, jadi bikin pembuluh darah kita normal, tekanan darah kita normal. Kalau tekanan darah kita normal, kita sehat, ya. Nah, ini dia produknya. Siapa yang baru lihat produk ini ya, angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Nah, ini produk kita, coklat bubuk. Ya, nanti kedepannya kita ada kemasan saset juga ya, pokoknya macam-macam lah. Nanti tunggu kabar baiknya ya. Nah, sekarang ini coklat bubuk, udah ada yang nyobain? Udah ya? Udah ya. Jadi kalau kesini ntar bisa nyobain gratis ya. Nah, kita bicara bisnisnya. Oke, sekarang gimana dengan produk yang bagus tadi ya? Produk yang bagus tadi, kita bisa punya peluang bisnis yang luar biasa, yang mudah dijalanin, nggak pakai syarat macam-macam, ya, nggak pakai apa ya, nggak butuh tempat, ibaratnya, nggak butuh karyawan, nggak butuh jam khusus, ya. Pokoknya Bapak Ibu di sini kalau mau jalanin bisnisnya bisa dari mana aja, bisa pakai WA bisa, ya, nggak perlu bayar karyawan, nggak perlu nyetok barang, ya, nggak perlu sewa tempat. Pokoknya bisnis yang cocok banget di era pandemi seperti saat ini, ya kan? Sekarang gini hari orang mau bisnis kan mikir-mikir, bener ya? Mikir nyawa tempat, mikir nyawa gaji karyawannya, mikir apalagi lah produksi segala macam. Gak usah. Di sini semua dibikin simple, biar Bapak Ibu semua bisa ngerjainnya simple dan dapat hasil hari ini. Mau? Mau ya? Oke. Nah, ini dia paket-paket kita ya. Ada paket bronze, silver, gold, sama platinum. Ada 4 paket doang, gampang. Bronze itu Bapak Ibu cukup beli 1 box aja udah jadi member. Disebutnya paket bronze. Ya, harganya 450.000. Kemudian paket silver itu 5 box. Jauhnya lebih hemat kalau langsung belinya sekali 5 dibanding beli 1 5 biji. Mendingan belinya sekaligus 5. Atau langsung 15 box paket gold. Ya, 6.645.000. Ya, lebih hemat lagi. Kemudian yang tertinggi platinum 40 box 17.600.000, lebih hemat lagi, ya. Makin tinggi paketnya, kesempatan bisnisnya makin besar. Benar ya? Kayak kita bisnis biasa lah ya. Ibu punya stok 1 produk sama 40 produk. Kira-kira kalau jualan untungnya lakukan yang mana? Nah, 40 kan, banyak stoknya. Gitu ya. Harga retail kita ke konsumen itu 550.000. Nah, sekarang kita ngomongin bisnisnya ya. Kita ngomongin bonus-bonusnya. Nah, peringkat kita juga bisa upgrade ya, tadi yang dari bronze, silver itu kalau Bapak Ibu sini mau mulainya, saya coba dulu 1 box nggak apa-apa, bronze. Terus nanti kalau saya mau jadi silver gimana? Ya tinggal tambah 4, selisihnya aja. Ya, nah itu jadi silver. Berarti kan 5 udah ya. Terus saya mau naik lagi jadi gold gimana? Ya nambah aja selisihnya, 10 box, berarti 15 box. Makin tinggi peringkatnya, kesempatan bonusnya, kesempatan income-nya makin besar. Ya gitu. Dan nggak ada batas waktu. Ya, Bapak Ibu mau langsung jadi platinum hari ini juga boleh, silahkan. Kalau tiap bulan beli 1 box berarti 40 bulan kemudian jadi platinum. Atau mau santai setahun sekali beli 1 box nggak apa-apa, 40 tahun kemudian jadi platinum. Itu begitu udah sukses dipanggil almarhum. Mari kita panggil almarhum 40 tahun kemudian. Ya. Cucunya yang datang, Pak. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Gimana Bapak Ibu bisa dapat bonus harian? Hari kita sih hari ini bayar, enggak? Yang pertama, bonus sponsor atau bonus pasta. Jadi kalau Bapak Ibu memperkenalkan bisnis ini ke orang lain, orang itu bergabung beli produknya, entah 1 box, 5 box, 15 box atau 40 box, Bapak Ibu langsung dapat bonus. Bonus sponsor ya, bonus pasta. Besarnya berapa? Tergantung peringkat tadi. Bapak Ibu apa peringkatnya? Kalau platinum, ngajak temennya platinum dapat 2.113. Jadi perusahaan mengeluarkan 2.113. Kalau kita gold ngajak platinum 1.585. Lebih kecil kan? Karena peringkat itu lebih kecil. Kalau kita silver ngajak platinum 1.200, lebih kecil lagi. Kalau kita bronze ngajak platinum 1.056, makin kecil lagi. Ya kan? Jadi saran kita memang upgrade nggak ada batas waktu, tapi kalau Bapak Ibu nggak platinum sayang sekali. Ya, penghasilan kita dapat lebih kecil aja ya.
Nah, terus yang kedua apa? Namanya bonus pass up. Maksud bonus pass up gimana? Tergantung peringkat tadi. Misalnya nih, si A join platinum, si B joinnya gold. Nah, si C nih dia joinnya bronze, yang cuma ngambil satu box. Si C ngasih ke temannya butuh ternyata, temannya join platinum 40 box. Si C ini kalau ngerekrut platinum dapatnya berapa tadi? 1.056.000. Sedangkan setiap satu platinum terdaftar, perusahaan tuh ngeluarin 2.113.000. Sisanya kemana? Sisanya nagih 500-nya ke si B, 500-nya ke si A. Kalau diantaranya nggak ada si B gimana? Ya 1 jutanya ke si A. Enak nggak si A? Enak. Enak lah, lagi bengong-bengong di rumah tiba-tiba ya. Siapa isi juta dapat? Ya kan? Itu namanya bonus pas dibayar hari ini. Hari ini ada transaksi si A dapat 1 juta. Padahal yang promosi si C. Kenapa? Karena si C cuman bronze. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, ini menarik. Bonus input atau bonus ketik. Jadi setiap ada yang mau mendaftar di bisnis ini kan harus ada yang masukin datanya ya. Harus ada yang masukin namanya dia siapa, emailnya berapa, alamat kirim produknya kemana, kan mesti ada yang input. Yang bisa nginput hanya gold dan platinum. Jadi bapak ibu nggak bisa datang ke sini nih ke kantor ketemu manajemen, saya mau daftar, nggak bisa. Sini nggak terima pendaftaran. Yang bisa daftar hanya mereka yang punya peringkat gold dan platinum. Nah, setiap peringkat gold dan platinum mendaftarkan member, kita dikasih bonus ngetik. Kerjanya cuma 2 menit. Masukin nama, email, pakai HP aja. Nama, email, telepon, nama, kirim kemana produknya, kirim, tek, dibayar. Kasih gak? Kasih, Pak. Kalau kita gold, kita input platinum 348.000. Hanya 2 menit. Kalau kita platinum, input platinum 486. Yes. Saya nggak apa-apa jadi tukang ngetik mah, saya nggak apa-apa. Sehari input 10 juga lumayan. Saya juga mau nggak apa-apa. Rela deh disuruh-suruh. Kerjanya santai, nginput 500.000, input 500.000. Ya kan sehari nginputin 10 orang, lumayan. Nggak usah mikirin yang lain, udah input aja. 1 bulan di kantor itu. Tapi sayangnya ini cuma buat gold dan platinum. Jadi kalau tadi yang masih bronze sama silver, ya segera upgrade. Kenapa? Karena nggak dapat potensi bonus ini. Ya. Oke, lanjut. Ini masih harian loh ya, dibayar tiap hari tuh. Bonus ngetik juga dibayar hari ini juga. Hari ini input, hari ini dibayar. Bonus pairing. Ya kalau Bapak Ibu di sini belum mengenal tentang bisnis network, kita ada sistem binary. Binary cuma 2 kaki aja. Ya, cuma 2 jalur. Bangun tim A sama tim B, udah. Punya kenalan si Andi sama si Budi, udah. Tinggal bantu mereka. Setiap terjadi omset si Andi sama si Budi ini dapat omset, nah kita dibayar sama perusahaan. Namanya bonus pairing. Besarnya berapa? Tergantung lagi. Tingkat kita apa? Kalau kita bronze sehari cuma 3.900.000 atau 117 juta per bulan. Lumayan nggak? Lumayan. Lumayan banget kan? 450.000 loh modalnya. Coba sekarang sebutin nih, bisnis apa yang modalnya 450.000? Yang mau tahu? Nggak ada. Ada. Jangan selain cepat. Apa yuk? Buka gorengan. 450.000 baru dapat kompor. Pancinya doang. Pancinya doang. Mau buka apa? 450.000. Nggak perlu sewa tempat, nggak perlu bayar gaji karyawan, nggak perlu stok produk, nggak perlu beli bahan baku, nggak perlu distribusi, nggak perlu mikirin pengiriman. Enak kan? Enak lah zaman pandemi gini. Kalau yang nggak ambil bisnis ini, ya sayang sekali ya. Kalau mau lebih gede gimana? Ya upgrade ke silver. Silver berapa? 13 juta per hari. Gold 26 juta per hari. Platinum 39 juta per hari. Atau 1,1 M. Gini hari siapa yang ngasih segitu? Ya. Oke. Yang kelima, masih harian loh bonusnya, yang tadi juga harian dibayarnya. Kan orang kita kan gitu kan, temennya hari ini gua kerja dibayar langsung, benar ya? Ibaratnya sebelum keringat mengering udah dapat komisi. Ya. Ini belum sempat keringetan udah dapat komisi. Gold 4, platinum 5. Gitu. Jadi bagusnya apa? Bronze sama platinum? Platinum. Nah itu tadi bonus harian, ada 5 ya. Sekarang bonus bulanan. Nah ini keren nih bonus bulanan. Jadi begitu Bapak Ibu terdaftar di sini, selama 1 tahun full Bapak Ibu nggak perlu ada syarat apa-apa. Semua bonus dapat tanpa syarat. Belum ya. Nggak ada syarat mesti belanja baru dapat bonus, enggak. 12 bulan tanpa syarat. Ya. Nah di bulan ke-13 baru ada syarat. Untuk dapat semua bonus, Bapak Ibu mesti punya pembelanjaan pribadi 50 CV atau $100 atau 1.300.000 atau beli 3 box lah produk.
baru dapat semua bonus itu. Ya. Nanti di bulan 13. Nah, tapi belanjanya nggak perlu dari kantong sendiri. Kenapa? Karena selama 12 bulan di awal, Bapak Ibu jalanin bisnis ini kan dapat bonus. Nah, sama perusahaan disisihkan 10%. 5 bonus 1 juta, 100.000 disimpan. 5 bonus 2 juta, 200.000 disimpan. 5 bonus 10 juta, ya 1 juta disimpan, gitu. Ya, sampai kekumpul 1.300.000, Bapak Ibu bisa langsung ngambil produk gratis. Tinggal minta dikirim sama perusahaan. Jadi nggak keluar duit, bisa dapat produk gratis. Plus bulan ke-13-nya kita nggak perlu belanja. Kenapa? Karena udah kekumpul tadi. Disisihin. Di bulan ke-13 kita nggak perlu belanja. Kita jalanin lagi, kekumpul lagi 1,3. Di bulan ke-14 nggak perlu belanja lagi, nggak ngambil produk gratis. Nah, kalau tim kita sudah dapat produk gratis kayak tadi, kita dapat bonus bulanan kita. Namanya bonus Unilevel. Besarnya 10 level ke dalam. Ya. Jadi kalau 2 orang yang kita ajak, dia dapat produk gratis, kita dapat 26.000. Kecil ya, kecil lah, bulanan 26.000. Tapi begitu 2 orang itu, di bawahnya ada 4 orang yang dapat produk gratis, kita dapat 78.000. Terus dapat lagi 208, 520, terus sampai 10 level kedalaman, kita dapat totalnya 168. Kita kalau kita cuma nyari 2 teman tadi, si Andi sama Budi aja, ya kan? Udah tuh, walaupun omset kita besar banget, kita cuma dapat 168 juta per bulan. Nah, gimana kalau mau lebih besar lagi? Dia nyari jangan cuma Andi sama Budi, dia cari juga Cici, Dewi, Santi, ya gitu, banyak lah carinya. Ya. Ini kalau 2 doang. Gimana kalau 5 tuh? Andi, Budi, Santi, Cici, Dewi misalnya gitu ya. 5. Mereka masing-masing nyari 5 juga, berarti 25 orang ya. 25 orang nyari 5 lagi, jadi 125. Terus 10 level kedalaman, berapa dapat? 1,1 triliun. Wow. Potensi jaringan. Mungkin Bapak Ibu, kegedean nggak mungkin lah segitu. Oke lah, 1% aja deh yang capai berapa? 1,1. 11 M. Iya kan? Bulan. Masih pesimis? Ya udah 0,1% aja deh yang tercapai 1 M sebulan. Yes. Masih bagus tuh, Pak. Masih bagus nggak? Masih bagus. Oh, sangat-sangat bagus lah. Iya kan? Nah, ini yang ke-7, bonus tahunan. Ya, bonus tahunan diakumulasi nih dari omset kaki kecil kita, omset kaki yang paling kecil ya, kaki lemah kita. Kalau akumulasi 5.000, kita disebutnya start. Kita dapat cash tunai itu 2.600.000, yang kecil lah. Tapi begitu kekumpul 25.000, dapat 19 juta ya. Peringkatnya warrior. Kekumpul 1 juta, peringkat kita legend, dapat 1,5 M. Akumulasi loh. Dan kita mulainya itu baru nanti Januari. Hitungnya Januari 2021 sampai Januari 2022. Selama setahun itu diakumulasi. Kekumpul 1 juta, kita dapat 1,5 M cash. Mau nggak? Banget, Bu. Pak. Mau dong ya. Nah, kabar baiknya, kita kan baru mulai nih. Baru bulan apa nih? November, Desember ya, ada ekstra 2 bulan tambahan lah. Yes. Tabungan, lumayan ya. Lumayan. Lumayan Kita daripada harapkan tahun lumayan. 2022 Benar. semua dapat 1,5 M ya. Bonus tahunan. Nah, ini kita ada ilustrasi the power of 2 ya. Kalau Bapak Ibu ya. Sini kelihatan nggak ya? Kalau saya di sini ketutupan. Yang lagi sih. Nah, misalnya nih, bulan pertama join. Ya, bulan kedua cuman ngajak teman tadi Andi sama Budi. Tapi kita ajak mereka dengan cara yang benar ya. Kita ajakin ini loh produknya, manfaatnya begini, terus cara join bisnisnya begini. Sampai di bulan berikutnya, di bulan ketiga, si Andi sama Budi ini dia bisa referensi temennya 2 orang. Berarti jadi 4 kan? Bulan keempat, yang 4 orang tadi cari 2 lagi jadi 8. Ya. Bulan kelima, yang 8 tadi jadi 16, jadi 16 kiri, 16 kanan. Bulan ke-6, 32 kiri, 32 kanan. Ini kalau kita terusin selama setahun ada 4.000 kiri di timnya Andi tadi, ada 4.000 di timnya Budi. Totalnya 8.000 orang. Ya. Kalau 8.000 orang ini bekerja, kan nggak mungkin semuanya menghasilkan, benar ya? Ada yang hari ini ada yang kondangan, ada yang hari ini ada yang tidur, ya. Tapi dari 8.000 orang ini yang bekerja pasti ada dong yang menghasilkan. Kira-kira berapa persen? Ada yang bisa nebak? Siapa? Ibu? Berapa persen yang menghasilkan? 10%. 30 ya. Ibu menawar? 10%. 10% ya, coba
Coba kalau kita bayangkan ya, dari 8.000 ya, kita ngomong 8.000 orang. Kalau yang menghasilkan setiap harinya cuman 0,5%. Nggak nyampe 1%, setengah persen yang menghasilkan. Dari 8.000 berarti berapa? Kali setengah persen? 40 kan? 40. Berarti ada 40 orang yang menghasilkan nih, gitu ya. Berarti kalau itu terbagi menjadi 2 leg, berarti 20 kiri, 20 kanan kan? Ya, kalau terjadi 20 platinum kiri, 20 platinum kanan, bonus pairing kita 31 juta per hari. Kalau sebulan berapa? 951 juta sebulan. Saya ulang ya, ini dari cuman duplikasinya 2. Cari 2, terjadinya hanya sebulan sekali. Dalam setahun ke depan ada 8.000 orang. Dari 8.000 orang setengah persennya doang yang aktif, kita bisa terima bonus 951 juta. Udah? Udah, yang aktifnya dikit kok. Yang lain apa-apa dah. Tingkat kegagalannya 99,5% gagal. Potensi. Masih dapat duit. Ya. Terus bonus matching kita gimana? Ingat nggak tadi bonus matching? Yang 5%, 5%. Kalau kitanya udah 900 juta, tim kita pasti udah lebih gede. Ya, beda-beda tipis lah ya. Sekarang kita anggap tim kita masing-masing cuma 50 juta aja sebulan bonus. Level pertama kan cuma 2 ya. Di bawahnya kan 4, bawahnya 8. Kan cuma 5 level ke bawah. Di totalnya ada 62 orang. Kalau cuma 50 juta sebulan mereka dapat, kita dapat 5%-nya kali 62 orang. 155 juta. Bonus matching. Ya. Terus apa lagi? Nah, ini tadi nih. Yang bonus bulanan tadi. Karena kita tadi cuma nyari 2, berarti kan mentoknya cuma di 168. Masih oke kan? Masih. Oke. Kalau mau lebih tadi gimana? 5 orang. Banyak. Terbanyak. Nah, kalau setahun kita sudah terakumulasi 1 juta CV tadi, berarti peringkat kita sudah legend. Kita udah dapat 1,5 M, ya kan? Kalau karena tadi ini bonusnya bulanan, kita bagi 12 lah. Jadi 125 juta per bulan. Atau ringkasannya selama setahun ke depan kita jalani dengan serius, kita bisa dapat 1,4 M per bulan. Dengan modal berapa? 450. Awal ya, modal awal. Tapi kalau 450.000 nggak nyampe segini. Kenapa? Bonus matchingnya cuma 1. Ya, segera upgrade ke Platinum maksudnya ya. Enggak pun enggak apa. Nah, ini yang paling penting nih. Ini statistik konsumsi coklat dunia. Swiss berapa tuh? 8,9. 8,9 kilo per tahun per orang. Ya kan? Australia, Amerika, paling dekat kita Amerika tuh 4,3 kilogram coklat per tahun per orang. Indonesia berapa? 0,5. Cuma setengah kilo coklat setahun. Ya kan? Berarti kan potensi pasarnya besar nggak? Peluang besar. Peluangnya besar, yang makan coklat masih dikit di Indonesia. Karena taunya coklat yang di warung. Dan itu tidak sehat. Benar nggak? Banyak gulanya, pemanisnya, pengawetnya, dan lain-lain lah ya. Makanya kan suka gitu kan, kalau anak kecil jangan makan coklat nanti giginya grepesan. Coklatnya salah sih. Makan coklat jadi apa namanya? Panas dalam. Ya kan? Coklatnya salah. Bikin gemuk, betul. Ya, coklatnya salah masalahnya. Karena kita cuma segitu, 0,5%. 0,5 kilo, ya, setengah kilo. Nah, ini ada quote menarik ya dari Sir Richard Branson. Richard Branson ini salah satu orang terkaya di dunia. Dia punya Virgin Group, punya Virgin Air, ya, punya pengusaha luar biasa lah. Beliau ini punya quote ya, quote-nya bagus banget. Sering kita pakai. Quote-nya itu gini: kalau ada seseorang menawarkan peluang bisnis yang bagus, tapi kita nggak yakin gimana, kita bisa jalanin apa enggak. Yang penting ambil dulu peluangnya, baru belajar jalanin. Karena apa? Karena peluang biasanya nggak datang 2 kali. Ya, tinggal kitanya siap apa enggak. Nah, sebagai penutup ya, saya akan sedikit cerita. Di sini Bapak Ibu pasti tahu ya, peluang akan tampak sangat jelas saat peluang itu udah hilang. Kalau kita udah kelewatan peluangnya, baru kita nyesel gitu. Ya. Nah, ada yang kenal ini nggak? Ronald Wayne. Pernah dengar nggak namanya? Nah, Saya dulu pernah hampir nggak tahu juga. Cuma gara-gara di sini jadi tahu. Ronald Wayne ini nih. Ya. Kenapa? Ternyata ada tahun 1976 ada 3 orang ini mendirikan perusahaan komputer di garasi rumah, tidak bukan komputer. Yang pertama ada Steve Wozniak, ada Ronald Wayne sama Steve Jobs. Kalau orang udah kenal Steve Jobs pasti udah kenal dong perusahaannya apa? Apple. Wow. Apple. Kalau orang taunya iPhone-nya doang ya.
Apple itu sebenarnya perusahaan komputer tadinya, ya. Didirikan oleh 3 orang ini, ya, Steve Jobs, Ronald Gates, sama Steve Wozniak. Bahkan logo Apple ini, yang Apple Growak itu, dia ngedesain itu si Ronald Gates. Tapi kenapa orang taunya si ini doang nih, Steve Jobs sama Wozniak? Karena mereka ini udah jadi miliarder. Steve Jobs udah almarhum ya, udah meninggal ya, berapa tahun yang lalu. Tapi dia mewarisi kekayaan itu miliaran dolar. Nah, Ronald Gates gimana? Ternyata tahun 76 ya, 2 minggu setelah launchingnya Apple, si Ronald ini punya sahamnya Apple 10%. Dia jual seharga $2.300 atau ya anggap 30 juta rupiah. Dia udah happy banget tuh, mungkin lagi butuh duit dijual tuh saham Apple seharga $2.300. Bapak Ibu tahu harga saham Apple berapa kalau dia nggak jual tuh 10%? 58 miliar US dollar. Kira-kira nangis darah nggak? Nyesel banget dong ya nggak? Coba kalau gua nggak jual, kan biasanya gitu ya. Ya penyesalan terakhir ya. Kalau pertama tuh pendaftaran. Tuh peluang akan tampak sangat jelas kalau peluang itu udah hilang. Hilang. Nah masalahnya Ronald Reagan nggak melakukan kesalahan sekali, 2 kali. Tahun 90 dia punya naskah perjanjian aslinya Apple, pendirian Apple Computer, yang ditandatangani ketiga orang tadi, ada Steve Jobs-nya, ada Steve Wozniak-nya, dia jual $500 atau 7,5 juta sekarang. Kertas lembar dijual 7,5 juta, udah happy banget ya kan? Janjian. Tahun 91, tahun 2001 ya, 2011. Tahun 2011 ini dilelang. Tahu nggak harganya berapa? 1,6 juta. Nangis lagi nggak? Nangis lagi. Nangis bombay. Nah ini dia, peluang akan tampak sangat jelas kalau peluang itu udah hilang. Jadi saran saya jangan sampai ya 2-3 tahun yang akan datang Bapak Ibu baru melihat ini sebuah peluang, karena yang lain udah pada sukses baru tahu gitu dulu gua ambil ya, tahu dulu gua jalanin ya. Tapi peluang akan tampak sangat jelas pada saat peluang itu udah hilang ya. Jadi saran saya segera ambil keputusan, yang belum bergabung segera bergabung. Karena Anda bergabung hari ini, Anda promosi hari ini Anda daftarin member, hari ini juga Anda dibayar. Ya, mungkin dari itu dari saya kembalikan ke FC kita yang luar biasa.